Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Said Maulana Abduh. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas materi 2 Latsar tahun 2021 tentang aneka, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Yang pertama, kita akan membahas tentang akuntabilitas. Akuntabilitas sendiri memiliki konsep, yaitu pengertiannya adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Ada beberapa tingkatan akuntabilitas. Dari yang paling atas adalah akuntabilitas stakeholder, kemudian akuntabilitas organisasi, kemudian akuntabilitas kelompok, kemudian akuntabilitas individu, dan akuntabilitas personal. Akuntabilitas sendiri mempunyai beberapa aspek-aspek yang perlu diperhatikan. Ada akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Kemudian akuntabilitas berorientasi pada hasil. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Dan akuntabilitas memperbaiki kinerja. Akuntabilitas mempunyai tujuan sebagai berikut, yaitu mampu mengambil pilihan yang tepat. Jadi dari para calon pegawai negeri sipil yang mengikuti materi akuntabilitas bertujuan untuk supaya mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi. Kemudian memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Kemudian memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Menunjukkan sikap dan perilaku konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Untuk mencapai akuntabilitas, itu membutuhkan mekanisme. Untuk mencapai lingkungan yang akuntabel, pribadi yang akuntabel, membutuhkan mekanisme. Dari mekanisme sendiri, ada dimensi yang harus diperhatikan untuk mencapai sebuah akuntabilitas, yaitu akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Nah, supaya sukses dalam mencapai akuntabilitas, lingkungan akuntabilitas, atau lingkungan yang akuntabel, kemudian pribadi yang akuntabel, harus ada beberapa alat yang digunakan, yaitu perencanaan strategis atau strategic plans, kemudian kontrak kerja, dan kemudian laporan kinerja. Nah, untuk memenuhi kesuksesan tersebut harus memandang beberapa aspek. Untuk mewujudkan lingkungan yang akuntabel, ada beberapa aspek yang harus ikut serta di dalamnya, yaitu kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab atau responsibilitas, keadilan, kepercayaan,
keseimbangan, kejelasan, konsistensi. Kemudian akuntabilitas dalam konteks, yaitu transparansi dan akses informasi, praktek kecurangan atau fraud dalam perilaku korup, penggunaan sumber daya milik negara, penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah, kemudian konflik kepentingan. Demikian tentang akuntabilitas. Nah, saat ini kita kemudian menuju membahas nasionalisme. Apa itu nasionalisme? Apa yang harus kita pelajari dari nasionalisme? Definisi nasionalisme sendiri adalah suatu sikap politik dari masyarakat, suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Prinsip nasionalisme sendiri adalah hasrat untuk mencapai kesatuan, hasrat untuk mencapai kemerdekaan, hasrat untuk mencapai keaslian, hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Apa tujuan kita diberi materi nasionalisme? Kenapa kita harus memupuk nasionalisme? Tujuannya adalah untuk membangun kesadaran, pemahaman, kepedulian, dan komitmen peserta diklat menjadi aparatur sipil negara yang mampu mengaktualisasikan Pancasila sebagai nilai-nilai dasar nasionalisme dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Apa peran ASN di dalam mewujudkan nasionalisme di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Yaitu yang pertama adalah ASN sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan publik. ASN sebagai eksekutor yang melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan kebijakan publik di berbagai bidang dan sektor pemerintahan. Kemudian peran ASN yang kedua adalah ASN sebagai pelayan publik. Contoh implementasinya adalah bersikap adil dan tidak diskriminasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, profesional dan berintegritas dalam memberikan pelayanan, menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, tidak korupsi, transparan, akuntabel, dan memuaskan publik. Kemudian peran yang ketiga adalah peran ASN sebagai pemersatu bangsa. Jadi untuk memersatukan bangsa, ASN itu punya peran yang penting. Nah, untuk menunjang persatuan bangsa tersebut, setiap ASN harus memiliki jiwa nasionalisme dan wawasan kebangsaan yang kuat, memiliki kesadaran sebagai penjaga kedaulatan negara, menjadi perekat bangsa, dan mengupayakan situasi damai di seluruh wilayah Indonesia, dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian apa implementasi dari nasionalisme itu sendiri? Contoh implementasi nasionalisme Pancasila terhadap sila ke-1, yaitu bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Terhadap sila kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban antar sesama manusia. Kemudian terhadap sila ketiga, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Terhadap sila keempat, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Kemudian implementasi nasionalisme Pancasila terhadap sila ke-5, yaitu tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.
Kemudian di sini kita juga diajarkan tentang wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan sendiri mempunyai maksud tentang sudut pandang atau cara memandang yang mengandung kemampuan seseorang atau kelompok orang untuk memahami keberadaan jati dirinya sebagai suatu bangsa. Juga dalam memandang dirinya dan bertingkah laku sesuai dengan falsafah hidup bangsanya, baik dalam lingkungan internal maupun eksternal. Makna dari wawasan kebangsaan adalah supaya kita bisa mengutamakan persatuan dan kesatuan, rela berkorban untuk kepentingan bangsa, penghargaan terhadap martabat bangsa, cinta tanah air dan bangsa, demokrasi dan kesetiakawanan sosial, dan kemudian Bhinneka Tunggal Ika. Wawasan kebangsaan mempunyai beberapa nilai-nilai, yaitu penghargaan terhadap harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa, tekad bersama untuk berkehidupan yang bebas, merdeka dan bersatu, cinta tanah air dan bangsa, demokrasi dan kedaulatan rakyat, kesetiakawanan sosial, dan masyarakat adil dan makmur. Seperti itulah sedikit rangkuman tentang materi nasionalisme. Kita lanjut ke materi etika publik. Apa itu etika publik? Jadi definisi dari etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Dalam etika publik ada yang namanya kode etik. Pengertian kode etik adalah peraturan yang mengatur tingkah laku. Dalam suatu kelompok khusus, sudut pandangnya hanya ditunjukkan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan tertulis. Ada beberapa nilai-nilai dasar etika publik. Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, ada beberapa etika yang harus dipatuhi oleh tiap orang ASN, yaitu memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, membuat keputusan berdasarkan prinsip keadilan, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan, meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Untuk implikasinya, implikasi dari etika publik yaitu wajib menaati prosedur. Jadi aplikasinya di dalam masyarakat itu yang pertama wajib menaati prosedur, tata kerja, dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh organisasi pemerintah. Wajib mengutamakan aspirasi masyarakat
dan peka terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Harus memperhatikan nilai-nilai etis di dalam bertindak dan berperilaku. Dengan kata lain, seorang pejabat dan pegawai pemerintah harus memiliki kewaspadaan profesional dan kewaspadaan spiritual. Untuk mencapai suksesnya etika publik ada beberapa dimensi yang harus diperhatikan. Pada prinsipnya ada 3 dimensi etika publik, yaitu dimensi kualitas pelayanan publik, dimensi modalitas, dan dimensi tindakan integritas publik. Kemudian di dalam etika publik ada beberapa kode etik ASN. Jadi pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh setiap orang ASN, yaitu melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atau atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Menjaga kerahasiaan dan menyangkut kebijakan negara. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Demikian sedikit tentang etika publik. Kita lanjutkan ke materi kita tentang komitmen mutu. Definisi dari komitmen mutu merupakan pemahaman konsep mengenai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintah. Efektivitas merupakan sejauh mana sebuah organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Sementara efisien merupakan jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Bagaimana cara kita untuk menjaga komitmen mutu? Yaitu dengan beberapa cara. Kita harus menetapkan goals atau tujuan, memperhatikan roles atau peran, kemudian melaksanakannya sesuai prosedur, memperhatikan relationship atau hubungan, dan yang tentunya baiknya leadership atau kepemimpinan. Ada beberapa nilai dasar orientasi mutu. Jadi ada komitmen pada kepuasan customer, cepat, tepat, ramah, melayani dengan hati, dan melindungi dan mengayomi. Jadi yang harus diperhatikan untuk meningkatkan komitmen mutu pada pelayanan kita. Nah, bagaimana untuk bisa memanage mutu? Ada patahan kata dari Bapak Ciptono tahun 1997. Manajemen mutu terpadu atau total quality management terdiri atas kegiatan
perbaikan berkelanjutan yang melibatkan setiap orang dalam organisasi melalui usaha yang terintegrasi secara total untuk meningkatkan kinerja. TQM tadi dapat dicapai melalui 1. Berfokus pada pelanggan. 2. Obsesi pada mutu. 3. Pendekatan ilmiah. 4. Komitmen jangka panjang. 5. Kerjasama tim. 6. Perbaikan secara berkesinambungan. Kemudian yang ketujuh, diklat. Untuk mencapai suatu mutu yang baik, setiap instansi tentunya diharapkan untuk selalu berinovasi. Inovasi barang dan jasa adalah cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan, supaya suatu instansi, suatu organisasi bisa tetap terus berjalan walau keadaannya berubah-ubah. Cara untuk berinovasi adalah ada 4, yaitu dengan penemuan. Penemuan yaitu dengan cara mengkreasikan suatu produk, jasa, atau proses yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Kemudian dilakukan dengan pengembangan, yaitu dengan cara mengembangkan produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Kemudian dengan publikasi, yaitu dengan cara menirukan suatu produk. Duplikasi yaitu dengan cara menirukan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Duplikasi di sini bukan semata-mata meniru, melainkan menambah seutuhnya secara kreatif untuk memperbaiki konsep agar lebih mampu memenangkan persaingan. Kemudian cara berinovasi yang keempat dengan cara sintesis, yaitu dengan cara perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru. Proses ini meliputi pengambilan sejumlah ide atau produk yang sudah ditemukan atau sudah dibentuk sehingga menjadi produk yang dapat diaplikasikan. Ada beberapa wujud inovasi. Wujud inovasi ada produk, ada pula layanan, ada pula tentang metode kerja, dan juga berwujud sumber daya. Kemudian kita berlanjut ke materi terakhir tentang anti korupsi. Pengertian anti korupsi sendiri adalah korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Dalam bahasa Yunani, corruptio adalah perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama, material, mental, dan umum. Jadi korupsi adalah tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan. Ada beberapa jenis tindak pidana korupsi. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1995, dan juga nomor Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terdapat 7 kelompok tindakan pidana korupsi. Yang satu, kerugian keuangan negara, suap menyuap, pemerasan, perbuatan curang, penggelapan dalam jabatan, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Ada beberapa unsur tindak pidana korupsi. Ada unsur subjektif, yaitu setiap orang, kemudian penyelenggara negara, pegawai negeri, dan korporasi. Kemudian ada juga unsur objektif, yaitu janji, kesempatan, kemudahan, dan kekayaan milik negara yang berupa uang, akta, surat, dan lain-lain.
apa dampak yang ditimbulkan dari perbuatan korupsi, yaitu fenomena tentang kerusakan hutan atau lingkungan, fenomena tentang bangunan yang cepat rusak, fenomena tentang penegak hukum yang tidak dapat tegak dan berlaku adil, fenomena tentang layanan yang lama, sulit, dan birokrasi yang panjang, fenomena merebaknya narkoba, fenomena tentang negara yang melimpah namun tidak dapat memberikan kesejahteraan rakyat. Semua itu bisa terjadi kalau dalam suatu negara terdapat banyak sekali pelaku korupsi. Jadi nilai-nilai dasar anti korupsi yang harus kita pahami adalah jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Jadi untuk mewujudkan sikap anti korupsi, 9 poin ini harus benar-benar diimplementasikan dalam setiap diri seorang ASN. Jadi demikian sedikit pemaparan tentang tugas kali ini. Saya Zaid Maulana Abduh mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan atau kekeliruan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.